Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan di Indonesia ada sebuah percetakan dan penerbit Katolik yang berulang tahun, usia yang luar biasa, yaitu usia seabad. Percetakan dan penerbit apa? Kita akan ngobrol hari ini bersama orang yang mungkin bisa menceritakan banyak hal tentang hal itu. Tetapi mari sebelumnya kita mulai dulu dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, seperti yang tadi sudah saya ceritakan, kita akan menziarahi sebuah percetakan dan penerbit Katolik yang bisa disebut sebagai percetakan atau bahkan juga penerbit Katolik pertama di Indonesia yang berulang tahun seabad. Bayangkan teman-teman, Sobat Peziarah, 100 tahun usianya nih ya. Luar biasa sekali dan pasti ada banyak cerita di baliknya dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang penerbit dan percetakan Katolik yang bisa dikatakan tertua di Indonesia bersama dengan Ibu MG Sulistiorini, Direktur Eksekutif PT Canisius. Halo Bu Rini, apa kabar Bu Rini? Sehat? Baik, Mas Willem, kabar baik dari Jogja ini. Terima kasih sudah diajak untuk bincang-bincang ya. Senang bisa ketemu, sudah lama tidak jumpa kita. Iya, sudah lama nggak jumpa dengan Bu Rini dan juga sudah lama nggak sampai ke Jogja yang selalu ngangenin gitu ya Bu ya. Ya, Jogja tuh khas. Semua orang yang datang ke Jogja tuh males untuk kembali ke kota masing-masing. Baik Bu Rini, secara pribadi bersama teman-teman peziarah, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Canisius yang ke-100, Profisiat untuk seabad karyanya Canisius. Semoga ini menjadi milestone penting untuk pengembangan Canisius ke depan yang juga ikut mengawal dinamika pertumbuhan Gereja Katolik Indonesia dan juga umat beserta teman-teman orang muda gitu ya Bu ya. Profisiat Bu untuk 100 tahun Canisius. Terima kasih banyak Mas Willem. Nah, di momen 100 tahun ini peziarah pengen ngobrol-ngobrol dengan Bu Rini terkait dengan gimana sih dinamika 100 tahun Canisius gitu. Nah, mungkin boleh nih Bu diceritakan dulu. Sebenarnya dulu proses dinamika berdirinya Canisius itu seperti apa sih Bu? Dan kenapa kemudian Canisius berdiri? Ada kebutuhan apa ketika itu sehingga kemudian hadirlah Canisius? Silakan Bu Rini. Oh ya, terima kasih Mas Willem atas kesempatan untuk bercerita ya, juga para peziarah yang mengikuti pembicaraan kita ini, semoga bisa memberikan inspirasi juga ya cerita-cerita sederhana saya nanti. Ya kalau dari buku-buku sejarah yang kami baca, karena biasanya kalau karyawan baru masuk itu harus membaca buku kuning ya, Mas, yang tadi tak tunjukkan tuh buku ini tuh. Biasanya kita kasih buku ini karyawan baru itu, lalu mereka harus baca-baca. Nah dari yang ditulis di sana itu memang pada tahun itu sebenarnya awalnya kan misi Gereja Katolik di Jawa ya, sehingga waktu itu di tahun 1919 itu memang ada misi di tanah Jawa dan ada pembaptisan umat-umat Katolik baru di tanah Jawa. Lalu ada Pastor Hubrek, salah satu misioner ya waktu itu di 1919, superior misi Jawa waktu itu. Beliau seorang Belanda yang terlibat di dalam misi awal di tanah Jawa. Lalu beliau ini meminta bantuan kepada kongregasi FIC di Belanda untuk memulai karyanya karena beliau melihat ada banyak orang Katolik baru tetapi tidak tersedia buku-buku doa dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa waktu itu. Lalu diprakarsailah oleh beliau sebuah percetakan hanya menggunakan satu gedung bekas pabrik besi begitu ya, ceritanya begitu. Jadi di suatu ruangan yang kecil dimulailah untuk mencetak dengan alat yang sederhana, menyediakan buku-buku doa bagi umat-umat Katolik yang baru saja dibaptis begitu.
Nah, untuk melakukan pekerjaan ini beliau minta bantuan kepada Bruder FIC yang selanjutnya memang atas inisiator Romo Hubrek Serikat Yesus ini itu bekerja secara praktis di lapangan. Maka memang pada awal-awal karya Kanisius itu peran Bruder FIC itu sangat sangat besar. Baru pada tahun 1967 ya, itu ada Pater Lampo SJ yang datang untuk membantu proses ini. Nah, selama kurun waktu dari awal diinisiasi oleh Romo Hubrek SJ sampai 67 itu praktis Bruder FIC dan awam yang menggulirkan percetakan Kanisius ini. Jadi memang awalnya percetakan Kanisius ini melayani pencetakan buku-buku untuk kebutuhan doa dan kebutuhan peribadatan Katolik bagi masyarakat Jawa yang waktu itu menjadi tempat misi karya misi Romo Hubrek SJ. Begitu awalnya Mas Willem. Oke. Tapi dalam perkembangannya memang kemudian ini ya ada sekolah-sekolah juga pribumi yang waktu itu banyak sekolah tetapi milik Belanda. Murid-muridnya adalah kalaupun orang Jawa itu priayi yang bisa masuk ke sana, tetapi pribumi tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang cukup, maka dilakukanlah oleh Romo Van Lith waktu itu sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi. Nah, lalu terhubung di situ Kanisius punya aktivitas pencetakan, Romo Van Lith juga mempunyai karya pendidikan untuk masyarakat pribumi, maka Kanisius banyak mencetak buku-buku untuk kepentingan pembelajaran di sekolah-sekolah pribumi ini. Begitu, Mas, awal ceritanya. Oke, jadi derap awalnya Kanisius ini memang ada gerakan untuk ikut mendukung karya misi gereja ketika itu ya Bu ya. Bagaimana Kanisius kemudian mendukung dari sisi buku-buku doa, buku-buku peribadatan begitu ya. Wah, jadi memang 1922 ya Mas ya. Oke. Tahunnya itu 1922. Oke, tanggalnya Bu Rini? 26 Januari. Itu yang Oke. kami anggap sebagai hari ulang tahun kami sampai saat ini gitu. I see. Jadi 26 Januari 2022 tepat seabad Kanisius ya. Iya, persis. Sahabat bekerja untuk karya percetakan dan penerbitan. Begitu, Mas Willem. Nah, Bu Rini, ini saya pernah dengar kabar bahwa Kanisius itu pernah ikut mencetak uang uang ori ya, atau uang Republik Indonesia di masa perjuangan dulu. Itu apa benar, Bu Rini? Iya, iya benar Mas Willem. Itu jadi cerita kami dari generasi ke generasi ya. Jadi semua yang bekerja di Kanisius itu akan tahu bahwa percetakan ini pernah membantu pemerintah di masa-masa awal kemerdekaannya dengan mencetak uang Republik Indonesia. Memang waktu itu tahun 1946 ya. 1946 itu ketika terjadi pendudukan Jepang ya, sebelum kemerdekaan ada pendudukan Jepang, kemudian Jepang waktu itu menguasai wilayah-wilayah termasuk di Jawa. Kanisius kena dampaknya ini. Pemimpin-pemimpin Kanisius yang faktanya adalah orang Belanda itu diasingkan. Ada yang dideportasi, dipulangkan ke Belanda begitu, sehingga praktis selama pemerintahan Jepang itu keadaan konon gitu, keadaan karya Kanisius itu memprihatinkan gitu. Tidak bisa melakukan produksi dan pelayanan. Kemudian karena kepemimpinan vakum, tetapi kemudian terjadi kemerdekaan ya, proses kemerdekaan di tahun 45, dan setelah kemerdekaan tahun 46 itu waktu itu kita namanya Canisius Druckerich ya. Semoga saya nggak salah ucap nih. Canisius Druckerich itu artinya percetakan Canisius. Itu yang tadinya dikuasai oleh Jepang, ketika sudah Jepang kalah, pemerintah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, itu dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Yang tadinya Canisius itu menjadi dikuasai oleh Jepang, tadi dikembalikan ke pemerintah Indonesia.
waktu itu diserahkannya kepada Pastor A. Joyo Seputro SJ, wakil uskup waktu itu. Jadi tahun 46 itu oleh Jepang diserahkan kembali ke pemerintah Indonesia, tetapi kan tidak ada pemimpin karena Direktur Canisius yang adalah Bruder FIC seorang Belanda itu sudah dikembalikan ke Belanda begitu. Tetapi karyawan itu masih punya semangat ya. Jadi kalaupun tanpa pemimpin waktu itu semangat berkarya dari para karyawan awam ini saya rasa kok masih ada kalau dari cerita-cerita dan kisah-kisah yang saya baca ya. Termasuk salah satunya adalah tokoh kami itu Pak Atmo Sentono. Pak Atmo Sentono ini seorang karyawan yang kemudian memimpin teman-temannya meskipun tanpa pimpinan untuk tetap menghidupkan kembali Canisius ini. Pak Atmo Sentono ini punya 2 rekan, namanya Pak Muradi Sewoyo dan Pak Sukiat. Jadi ada Pak Atmo Sentono, Pak Muradi Sewoyo, dan Bapak Sukiat. 3 serangkai ini berjuang menggerakkan teman-teman mereka untuk kembali menghidupkan Canisius karena sudah diserahkan kembali ke pemerintah Indonesia dan memungkinkan untuk berkarya kembali. Nah, pada proses itulah, pada fase itulah pemerintah Indonesia membutuhkan simbol ya, simbol kemerdekaan bahwa ada identitas, termasuk identitas di dalam kemandirian ekonomi, harus menyediakan uang Republik Indonesia. Dan Canisius mengambil peran di situ, turut mencetak pada awal-awal uang Republik Indonesia itu. Jadi kami sangat bangga ya dengan keterlibatan kami, bukan karena sekedar bahwa itu tuh kami mencetak uang sebagai alat tukar, tetapi uang lebih sebagai simbol identitas sebuah bangsa yang baru lahir begitu. Jadi kami senang sekali atau bangga sekali menghayati ini. Kami ternyata terlibat ya saat-saat awal pembangunan identitas bangsa Indonesia itu dengan kemandirian ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk uang Republik Indonesia itu. Dan itu terjadi persis pada saat kepemimpinan awam yang sebenarnya sangat lemah ya, tanpa pemimpin. Kami memulai dengan dari situasi yang memprihatinkan, tidak diurus oleh Jepang begitu. Tapi ya kami punya andil peran itu sangat membanggakan. Saya rasa sampai hari ini pun para karyawan kalau mendapat cerita ini itu mereka bisa merasakan bangga di situ ya Mas. Wah. Begitu Mas Wilom kisahnya. Ini cerita yang menarik sekali Bu Rini karena ya berkat Canisius sebetulnya bisa menjadi sebuah makna bahwa Gereja Katolik, umat Katolik ikut berkeringat nih dalam perjuangan bangsa kita gitu ya. Dan artinya dengan cerita ini ya sobat peziarah sekalian, kita boleh bangga nih sebagai umat Katolik Indonesia karena ikut benar-benar terlibat berkontribusi tidak hanya dalam level perjuangan tapi di balik itu gitu ya, ikut mencetak uang, terus juga ada kebanggaan-kebanggaan lain karena kontribusi umat Katolik, termasuk salah satunya ya ini ya, bagaimana Canisius ikut mencetak uang Republik Indonesia atau ORI waktu itu. Terima kasih Bu Rini ceritanya tentang ini. Nah, kita kembali ke seabad Canisius Bu Rini. Kalau dalam rentang 1 abad, 100 tahun itu, adakah mungkin milestone penting yang mungkin dialami Canisius atau mungkin dinamika tertentu yang dialami pasang surutnya? Mungkin boleh bercerita nih Bu kepada sobat peziarah sekalian. Oh ya, jadi kalau dalam bahasa Yesuit itu cannonball moment gitu ya Mas ya. Cannonball momennya tuh banyak begitu ya. Yang namanya usia 100 tahun ini para peziarah mungkin juga semoga bisa menginspirasi juga ya. Perjalanan panjang 100 tahun kan nggak mungkin ya kita jalan itu mulus dengan pertumbuhan yang terus ke atas gitu. Jadi up and down-nya itu benar-benar seperti roller coaster gitu ya. Kadang kita mengalami pertumbuhan, kondisi yang sangat baik, tapi di saat berikutnya tiba-tiba langsung jatuh ke titik yang paling bawah begitu. Dan kami kerap merefleksikan tentang ini ya Mas Willem, tentang up and down-nya perjalanan Canisius ini. Jadi tidak hanya sekali 2 kali sebenarnya kami jatuh ke dalam krisis ya. Ada kemarin kami hitung kayaknya kami itu malah mengalami mengalami siklus 10 tahunan begitu. Setiap 10 tahun kok kayaknya kami itu jatuh dan harus bersusah payah untuk bisa bangkit lagi begitu.
Tapi ya Cannonball tadi, kalau Ignatius bisa bangkit lagi setelah kakinya dihancurkan oleh Maryam, ya kami ya harus bisa ya, karena spiritualitas Ignatian itu yang mendasari karya ini begitu. Jadi ada beberapa momen di mana kami beberapa kali itu sudah mau ditutup gitu ya, tapi ya karena rahmat Tuhan atau ada momen-momen yang tidak kita duga, itu karya ilahi. Kalau secara spiritual kita memahaminya, akhirnya kita selamat dari krisis itu. Ini kalau saya baca kepean, ada buku ini buku refleksi kami ya, buku refleksi Tonggak Rahmat. Itu kami sebutnya Tonggak Rahmat. Jadi di setiap momen krisis itu kami seperti menemukan tonggak rahmat begitu ya. Krisis adalah rahmat bagi kami untuk bangkit gitu. Ini tahun berapa ini? Tahun 67 ya. Tahun 67 itu adalah momen kami yang baik begitu sebenarnya, ketika Pastor Lampe SJ itu datang. Tadi saya katakan setelah Bruder FIC berperan banyak sekali dari awal berdirinya sampai 67, pada akhirnya Bruder FIC ini minta bantuan Yesuit lagi, lalu dikirimlah Pastor Lampe SJ. Ini posisi baik ya, jadi semua kemajuan ditempuh karena Pastor Lampe ini adalah seorang yang visioner, mengerti tentang teknologi cetak mencetak, dan dia memahami banyak hal mengenai offset, sehingga ada pembaruan mesin. Tetapi pembaruan mesin ini kan dibeli dengan uang asing ya, maksudnya dibeli dari negara asing, sehingga kita harus membayar dalam bentuk uang asing. Karena terjadi krisis yang kemudian ada devaluasi nilai uang ya Mas ya. Jadi ada knop 15 waktu itu namanya, tahun 1980. Setelah sekian puluh tahun kita maju dengan pembaruan mesin, nah kita terjebak di dalam harus membayar hutang dalam uang asing ketika krisis ekonomi terjadi. Sehingga secara ekonomi Canisius langsung ngedrop karena ya kita tidak punya cukup dana untuk mengembalikan uang dalam mata uang asing ketika nilai mata uang kita jatuh di titik yang paling bawah waktu knop 15 itu. Lalu tidak ada energi ya rasanya untuk menghidupkan atau mempertahankan Canisius ini ya, di mana di situ sebenarnya sudah ada mesin-mesin baru, ada komputerisasi. Setelah proses yang membanggakan itu sekian puluh tahun, ternyata kita jatuh di momen itu dan harus dijual. Provinsial Serikat Yesus waktu itu memutuskan untuk tidak mampulah melanjutkan, lebih baik dijual saja, dan alternatif untuk menjual ini adalah dijual ke SVD, ke Nusa Indah. Tadi di awal perbincangan kita sebelum direkam tadi kita bicara mengenai Nusa Indah di ND, miliknya SVD. Percetakan itu mau dijual ke sana. Sebenarnya berat sekali bagi Pater Lampe untuk melepaskan ini. Kemudian beliau berkumpul bersama para karyawan yang awam. Disinilah sebenarnya kolaborasi atau persahabatan antara awam dan Serikat Yesus itu nampak ya sejak awal mula sebenarnya hingga kini ya, selalu ada kerjasama yang baik antara awam dan seorang Yesuit yang ditugaskan di karya ini. Mereka berapat lalu berembuk bagaimana caranya para karyawan itu bersedia untuk bekerja tanpa dibayar begitu, demi untuk membuat Canisius ini bisa berjalan, merelakan segala sesuatu, lalu mereka memulai. Jadi waktu itu kalau di buku ini diceritakan Pastor Lampe itu ditemani oleh seorang awam di dalam memimpin Canisius, Bapak Patmobusono. Ini dua pribadi yang karakternya berbeda. Pater Lampe itu orang yang tegas, visioner, wawasannya sangat luas. Sementara Bapak Patmobusono ini orang yang lembut, penuh sentuhan kebapaan. Jadi paduan ini itu kena ya untuk kemajuan korporat itu ada di visi Pater Lampe, untuk sentuhan dan sapaan personal, membangkitkan emosi-emosi, keterikatan satu sama lain antar karyawan itu ada dari Bapak Patmobusono. Sehingga duet ini akhirnya bisa menggerakkan karyawan dengan segala cara. Selamatlah Canisius tidak jadi dijual gitu ya, tidak jadi dijual, dan akhirnya itu sempat sampai
karyawan tidak dibayar, mereka bekerja tetapi tanpa bayaran untuk membuat running lagi usaha kita yang sudah bangkrut itu. Kemudian di tahun berapa lagi? Ketika sebenarnya krisis-krisis kecil yang lain ada banyak ya Mas ya, tapi yang lain-lain mungkin terlalu banyak kalau saya sebutkan. Ini yang sempat saya tandain tadi. Di tahun 94. Jadi setelah bangkit lagi tadi, kita akhirnya terus bisa berkembang. Kemudian tahun 94 itu adalah momen kepercayaan Serikat Yesus kepada awam, karena kerjasama yang baik itu sudah terbukti dari sejak dipertahankannya Kanisius tadi ya, ketika mau dijual tidak jadi tadi. Kemudian tahun 94 itu Pater Lampe sudah usianya cukup senior sehingga harus berhenti dari karya ini dan kembali ke Belanda. Kemudian diserahkanlah ke awam. Waktu itu Bapak Surono yang menjadi direkturnya ya. Bapak Surono ini mengembangkan karya Kanisius dengan modernisasi, dengan usaha-usaha baru yang tadinya hanya penerbitan cetak, kemudian menjadi ada multimedia, ada APE, alat permainan edukatif, ada kami pernah punya kursus belajar bahasa Inggris. Jadi usaha dan layanan kami menjadi sangat bervariasi dan tidak ada seorang Yesuit di situ. Nah, mungkin karena ada ada situasi di mana hubungan kami menjadi kurang intensif dengan spiritualitas yang mendasari, spiritualitas Ignatian tadi, maka di tengah-tengah pertumbuhan yang dirintis oleh Bapak Surono, secara bisnis kami maju, berkembang, tetapi mungkin secara spiritual menjadi kurang mempunyai dasar, begitu ya. Sehingga terjadilah krisis internal. Bagaimanapun maju perusahaan tanpa dasar spiritual yang kuat, itu kami alami ternyata melemahkan begitu. Sehingga di tengah pertumbuhan kami yang sangat bagus secara korporat, itu terkikislah integritas, terkikislah etika bisnis, semacam itu, atau hal-hal yang bersifat fundamental spiritual. Iya, yang fundamental sebagai manusia itu kayaknya agak terganggu begitu, sehingga terjadi krisis yang mulai kelihatan. Ya, dikembalikanlah Serikat Yesus ke sini. Ada seorang Yesuit lagi kembali ke sini pada tahun 2004. Tahun 2004 itu 10 tahun ya. Jadi kami mengalami pertumbuhan yang sangat pesat secara korporat itu 10 tahun, dan tahun 2004, maka tadi saya bilang siklus 10 tahunan tadi. Pada tahun 2004 itu ada kembali Yesuit memimpin, tetapi terjadi disintegrasi internal yang tidak bisa disatukan begitu. Lalu terjadi perpecahan secara internal, mismanagement di beberapa titik begitu. Ya, lalu terjadi krisis ekonomi lagi yang sangat parah di tahun 2000, sejak tahun 2004. Makin turun sampai ke puncaknya di 2011. Itu 10 tahun lagi ya, 2004, ya 2011, 2012, disitulah itu 2011 itu kami krisisnya memuncak, sehingga dilakukan evaluasi karya oleh Serikat Yesus lagi, dan kita diancam bukan diancam dalam arti kamu tak tutup, bukan gitu ya, tapi kondisi kami sendiri membuat kami terancam untuk ditutup, mengingat misinya mungkin sudah tidak relevan, kemudian secara ekonomi dan secara bisnis tidak mudah untuk dipertahankan, itu akan diakhiri. Nah, pada momen ini kami juga lagi-lagi diselamatkan, nggak tahu bagaimana, tapi akhirnya kami bisa bangkit lagi dengan banyak bantuan oleh mitra-mitra ya. Ada Atma Jaya juga waktu itu, ada Sanata Dharma, ada pokoknya dari jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Serikat Yesus waktu itu, semua memberikan tangannya, membantu kami untuk bangkit. Itu kami kenal dengan strategi turnaround ya, strategi turnaround di mana kami sedang turun terus di titik bawah, kami kumpulkan energi untuk bangkit naik kembali.
Nah, ketika kami bangkit naik lagi itu kalau kami nggak sampai puncak, kami akan jatuh lagi kan, Mas. Nah, ini yang menentukan adalah kerjasama para mitra tadi dan sinergi lagi antara awam dengan Serikat Yesus yang dijalin kembali, sehingga pas kami turun, energinya terkumpul, kami naik lagi. Jadi waktu mengumpulkan energi kan kami jatuh ke titik turun gitu, terus kita naik lagi, kita lompat. Di tahun 2015 itu pertumbuhan kami bisa wus gitu, tinggi sekali pertumbuhan kami di 2015 setelah titik nadir yang paling rendah tadi. Ya, di 2015 itu 2014 kami berubah menjadi PT ya. Dari proses yang tadi kami perbaikan secara internal tadi menjadikan kami yang tadinya berpayung hukum yayasan menjadi PT, semua tata kelola profesional kami bangun kembali, lalu kami turn around naik ke atas dari 2014 dan terjadi pertumbuhan di 2015. Nah, persis di titik 2015 itulah pertumbuhan kami bagus sehingga kami bisa running kembali dengan pertumbuhan yang mulai bagus sampai tahun 2020. Kami di 2020 itu sebenarnya sedang mencapai puncak klimaks pertumbuhan kami ya. Lalu 2020 kena pandemi langsung anti klimaks gitu. Waduh. Langsung turun kena anti klimaks. Ada pemotongan gaji lah, ada karyawan-karyawan yang kena COVID, ada yang sampai meninggal. Iya seperti itu. Tapi ternyata tahun 2022 ini kami tetap bisa merayakan 100 tahun dengan selamat ya. Jadi ada banyak tangan yang dihadirkan oleh Tuhan ini untuk membantu kami bangkit dari keterpurukan. Keterpurukan yang lain banyak, tapi begitulah mungkin setiap orang akan mengalami up and down ya selama kita masih punya integritas dan kepercayaan bahwa ada rahmat dalam setiap momen buruk itu rasanya kok ada energi untuk bangkit. Itulah Mas, saya terlalu banyak cerita kali ya, mohon maaf. Terima kasih Bu Rini. Ini justru kita jadi tahu bahwa dalam satu abad itu ternyata juga banyak fluktuatif gitu ya, banyak dinamikanya di dalam perjuangan Kanisius, sebuah karya yang ternyata tidak mudah gitu ya untuk dilakukan, gitu, dihidupi, bahkan dipertahankan gitu ya. Buat mungkin orang luar akan melihat, oh kan penerbit dan percetakan gitu. Ya, mungkin orang akan berpikir apa sulitnya gitu. Ternyata tidak semudah itu gitu ya. Dan meskipun ada kesulitan, ada keterpurukan, tetapi tadi ya saya pinjam bahasanya di buku Bu Rini itu, tonggak rahmatnya ternyata juga tetap banyak. Dan tonggak rahmat itu bahkan diperkaya dengan jalinan yang kuat antara Serikat Yesus dengan awam gitu ya, yang berjuang bersama sehingga kemudian bisa bangkit mengalami banyak capaian-capaian baru juga gitu ya. Bu Rini, boleh tahukah tema seabad Kanisius ini apa, Bu? Dan apa yang direfleksikan dari tema itu? Temanya cita dan karya warnai Indonesia, Mas. Oke. Cita dan karya warnai Indonesia. Jadi di tema itu, sebenarnya tema itu dirumuskan oleh teman-teman muda ya. Jadi kami mau memberi kesempatan kepada teman muda, bukan dari kami yang senior, yang sudah jalan seperti saya. Ini kan sudah 28 tahun ya Mas berkarya di Kanisius, jadi sudah lama sekali mengikuti up and down-nya Kanisius. Tapi kami ingin lihat kalau teman-teman muda yang baru 3 sampai 5 tahun atau 6-7 tahun begitu, dia memandang Kanisius ini seperti apa. Lalu mereka punya rumusan itu, cita dan karya yang mewarnai Indonesia itu. Jadi di mata mereka ada cita dan ada karya-karya yang memang ingin dipersembahkan bukan hanya pada gereja tapi pada bangsa Indonesia. Itu. Jadi temanya begitu. Kalau di runut itu juga ada banyak peran yang sudah kami ambil juga ya untuk memberikan kontribusi pada bangsa ini. Nah, kalau boleh saya sebut yang terakhir itu adalah ketika kami dilibatkan di dalam pameran buku internasional di Frankfurt yang terjadi setiap tahun. Pada tahun 2015 tadi saya sampaikan 2015 itu adalah saat kami mengalami pertumbuhan
dari keterpurukan yang amat parah di 2011 ya. Saat kami turn around di 2015 kami mulai mengalami pertumbuhan. Saat yang sama di tahun itu di ajang Frankfurt Book Fair, guest of honor-nya itu adalah Indonesia. Jadi di sana akan ditampilkan dan dikatakan kepada dunia bahwa di Indonesia itu ada kekuatan literasi begitu kan. Dan yang tampil kan mestinya pemain-pemain literasi, pemain-pemain literatur yang ada di negeri itu. Nah, kalau kami nggak bisa bayangkan kalau misalnya Kanisius tidak ikut di situ kan, Kanisius tidak dilihat atau tidak diingat, tidak diketahui oleh orang bahwa kami bekerja di bidang literatur ini sejak 1922 begitu ya. Tapi persis pada momen kami yang mulai baik itu, kami bisa lolos kurasi karena harus dikurasi terbitan-terbitan kami untuk bisa ditampilkan di Frankfurt Book Fair. Meskipun kami sebenarnya sejak tahun 96 itu sudah mulai hadir ya di Frankfurt Book Fair, kami sudah berpartisipasi di sana, tetapi kan Indonesia baru berhasil menjadi guest of honor untuk diketahui oleh seluruh masyarakat dunia bagaimana dinamika literasi di Indonesia itu kan tahun 2015. Nah, kami ambil bagian di sana dan sampai saat ini itu sudah banyak judul yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing ya. Ada ke dalam ada yang bahasa Arab, ke dalam bahasa Thailand, Vietnam. Jadi ada beberapa buku kami yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Jadi itu Mas rasa saya yang juga menjadi inspirasi teman-teman muda. Oh ya, kami mewarnai Indonesia ya. Ketika orang bicara mengenai literasi di Indonesia, di sana ada kami gitu yang ikut memberi warna di situ. Begitu kurang lebih Mas temanya. Luar biasa ya bagaimana sebuah percetakan dan penerbit Katolik berusia seabad ikut mewarnai Indonesia yang ya secara populasi memang bukan mayoritas Katolik gitu. Ini luar biasa sih sebenarnya pesan yang bisa kita petik dan juga kita banggakan. Bu Rini, sebenarnya kenapa ya namanya Kanisius? Saya sebenarnya penasaran dari dulu dan ini sebenarnya ada hubungannya kah dengan sekolah-sekolah Kanisius kan di Jawa Tengah banyak tuh. Sebenarnya apakah ada hubungan atau bagaimana tuh? Iya Mas, karena kami milik yayasan yang sama ya. Jadi Yayasan Kanisius itu menaungi sekolah-sekolah pendidikan Kanisius, SD dan SMP. Kemudian untuk PT Kanisius ini saham terbesar kan juga dimiliki oleh Yayasan Kanisius. Jadi kami penaung di yayasan yang sama. Sebelum kami menjadi PT, kan kami bagian dari Yayasan Kanisius. Tapi kemudian karena kami ini adalah dipandang sebagai perusahaan yang memproduksi secara komersial, maka harus berbadan hukum PT. Tetapi pemegang sahamnya tetap Yayasan Kanisius. Memang ada hubungan di sana dengan Kanisius pendidikan. Kalau dipilihnya, sebenarnya saya tidak tahu persis ya mengapa dipilih ini, tetapi yang bisa saya ceritakan adalah siapa Santo Kanisius ini ya yang menjadi pelindung kami begitu. Beliau kan seorang Yesuit yang banyak menulis dan karyanya yang paling terkenal adalah Katekismus Gereja Katolik, sehingga dari Katekismus ini kami memahaminya kan memberikan banyak pembelajaran, pengajaran mengenai iman Katolik yang sekarang pun kami lanjutkan karya itu. Artinya karya kami ini kan ya Katekismus terus-menerus begitu ya. Jadi kami terus-menerus membuat karya-karya yang akan memberikan pembelajaran mengenai iman Katolik. Sepertinya kok selaras dengan yang dilakukan oleh Santo Kanisius di dalam karya-karyanya. Lalu beliau orang yang pragmatis, yang tidak hanya bicara mengenai teologi yang sulit, tetapi sungguh-sungguh mempraktekkannya di dalam pekerjaan-pekerjaan manajerial yang sederhana begitu, manajerial harian begitu ya. Begitu yang kami kenali dari kisah-kisah Santo Kanisius, dan rasanya kami juga harus begitu, meskipun spiritualitas yang mendasari kami itu adalah spiritualitas Ignatian,
tapi kami harus bisa membahasakannya dalam bahasa profesional, bahasa yang bisa dimengerti oleh karyawan untuk bisa bekerja day by day. Setiap hari mereka harus apa? Ada roadmap, ada master improvement story yang menjadi rujukan, ada visi yang menyatukan langkah mereka secara profesional dan membuat perusahaan ini tumbuh berkinerja juga secara profesional. Kalau diukur dari kemampuan keuangan ya harus bisa masuk di sana. Akuntabilitasnya harus diperhitungkan, tidak hanya bicara mengenai iman dan spiritualitas, tapi juga tidak hanya bicara mengenai kemampuan ekonomi perusahaan, juga mengenai dasar-dasar yang membangun integritas karyawan di sini begitu. Saya rasa Santo Canisius ini sangat inspiratif. Kami membaca kisah Santo Ignatius dan Canisius di dalam doa pagi setiap hari. Semua karyawan itu mengawali kerjanya dengan membaca penggalan kisah Santo Ignatius. Kemudian nanti akan dilanjutkan di semester 2 nanti kisah tentang Santo Canisius begitu. Lalu kami bawa ke dalam kita. Wah, keren banget. Ada sebuah tradisi yang dijaga gitu ya Bu ya, supaya dimensi spiritualitas itu tetap hidup gitu ya. Bu Rini, bagaimana sih menggambarkan kematangan Canisius di usia seabad ini? Sudah sebesar apa sih Canisius kalau boleh tahu, Bu Rini? Susah ya jawabnya sebesar apa. Ini perusahaan. Kalau dari aspek apa ya Mas? Dari aspek kinerja perusahaan? Mungkin dari aspek cabang yang dimiliki, jumlah karyawan. Oh ya, oke. Ya, oke. Jumlah karyawan kami sekarang ini ada 274. Kami pernah mencapai jumlah karyawan itu 360, bahkan 370 ya. Tetapi rasanya sekarang ini kan harus efisiensi, harus menjaga supaya gerak perusahaan lebih lincah. Lalu kemarin kami berusaha untuk yang mengurangi jumlah karyawan itu dengan melakukan penambahan otomatisasi, memperbaiki proses tata kelola supaya lebih simpel, lebih cepat begitu. Lalu ya tidak bisa drastis karena kami tidak melakukan PHK ya Mas. Jadi mengurangi jumlah kontrak misalnya yang kami lakukan. Karyawan yang pensiun tidak kami ganti seperti itu. Jadi tapi tata kelolanya dirapikan sehingga kalau karyawan pensiun tidak harus jumlahnya diganti orang yang baru, tapi yang ada bisa menggunakan tata kelola yang diperbarui menjadi lebih simpel. Itu yang kami lakukan, maka penurunan jumlah karyawan tidak bisa sangat cepat. Dari 370 saat ini menjadi 274 itu sudah menurut saya cukup bagus. Lalu cabang itu kami ada cabang di Surabaya, di Jakarta, Tangerang, Surabaya, Palembang. Ya, di Palembang kemudian beberapa agen ya. Kalau agen itu berarti bukan kantor cabang kami. Saya rasa di seluruh Indonesia meskipun tidak semua kota kami ada perwakilannya. Ada mitra-mitra yang kepanjangan tangan kami untuk hadir di sana. Nah, harapan kami sih itu bisa menghadirkan kami di tempat-tempat yang jauh ya dari kantor pusat ini sehingga pelayanan kami, karya kami di pewartaan itu bisa menyebar lebih luas. Kalau ukuran dari kinerja bisnis ya meskipun kami berbadan hukum PT itu kan selalu kami yakini bahwa yang pertama-tama menjadi tujuan kami bukan melipat gandaan kapital ya Mas, tapi penyebarluasan kabar gembira ini. Memang untuk bisa melakukan itu ya harus ada sarana yang kami miliki untuk bisa menjalankan itu. Tapi bukan sarana itu yang menjadi tujuan kami untuk kami lipat gandakan terus-menerus demi kesejahteraan kami sendiri, bukan begitu. Tapi sarana harus kami miliki secara cukup supaya pewartaan kami bisa semakin luas dan menjangkau wilayah yang semakin luas juga. Itu, Mas. Mas saya menjawab pertanyaan atau belum ya? Sudah menjawab, Bu Rini. Syukurnya sudah menjawab. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bu Rini.
usia 1 abad, sebuah perjalanan yang tidak pendek, perjalanan yang tidak mudah juga, tapi kira-kira apa impian atau visi yang ingin digapai kembali oleh Canisius di masa depan setelah dalam momen 1 abad ini, Bu Rini? Oh ya, kami di momen 1 abad ini kemarin kan melakukan refleksi atas visi dan misi kami ya, Mas, bersama seluruh karyawan dari level paling bawah sampai yang paling atas itu semua kami libatkan di dalam proses dan dinamika refleksi, merefleksikan visi dan misi perusahaan kami. Lalu kami rumuskan visi yang baru, yang lebih singkat, yang kami sarikan dari banyak diskusi ya, itu menjadi perusahaan yang inspiratif dan berdaya ubah, sesingkat itu namanya. Perusahaan inspiratif yang berdaya ubah bagi bangsa. Jadi yang kami harapkan adalah ya Canisius ini bisa menginspirasi begitu, bukan hanya dari produknya ya, tetapi dari proses kerja, dari relasi antar orang yang menjadi keluarga besar Canisius ini, dari pola komunikasi kami dengan pelanggan, itu semua bisa menjadi inspirasi. Bahkan dari pengelolaan lingkungan hidup di tempat kami begitu, kami ingin itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, dan inspirasi itu memberikan kekuatan perubahan gitu ya, perubahan yang bagi bangsa itu memang bermakna begitu. Itu yang kami harapkan. Wujudnya apa ya? Wujudnya dengan mempertahankan kualitas layanan kami, baik proses maupun produk yang kami hasilkan. Wujudnya dalam bentuk pengendalian lingkungan yang harus kami perhatikan, karena kami adalah industri yang pasti menghasilkan limbah, pengolahan limbahnya harus sungguh kami perhatikan, sehingga, dan puji Tuhan memang kami propernya biru terus ya Mas ya, sehingga biru itu dianggap taat 100% pada baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Bahkan kami diminta untuk ikut proper hijau karena kualifikasi kami memadai, tapi kami belum melakukan itu karena ada banyak konsentrasi dan tenaga yang harus diwujudkan untuk mencapai proper hijau ini. Secara administratifnya agak ribet, tetapi sebagai proper biru itu kami sudah sejak tahun 2011 ya, sejak tahun 2011 itu kami sudah mendapatkan proper biru terus-menerus dan menjadi rujukan percetakan lain untuk melihat bagaimana limbah itu dikelola. Nah, ini sudah menjadi bagian dari menginspirasi orang lain. Kemudian wujudnya juga menggunakan sarana-sarana komunikasi yang masa kini, yang sesuai zamannya. Kalau sekarang produk utama kami masih tercetak, ya memang itu masih sangat menghidupi kami secara mayoritas ya, penghasilan kami dari sana. Tetapi tetap cara komunikasi kami, variasi produk yang kami hasilkan itu sudah harus mengarah ke digital, supaya kami tidak ditinggalkan oleh zaman, tapi menjadi bagian dari zaman itu. Itu kurang lebih wujudnya seperti itu. Lalu kami akan buka juga ruang publik karena kami punya halaman hijau yang luas, supaya bisa digunakan oleh semakin banyak orang. Nanti akan kami tambahkan kafe, semoga lancar nanti di 2022 ini, supaya kafe ini bukan ikut tren ya, maksudnya bukan supaya kami ngetren yang lain pada ngafe, kita juga punya kafe, enggak, tapi supaya kita bisa punya kesempatan berjumpa dengan makin banyak orang, lalu punya suasana yang mendukung untuk mengalirnya gagasan-gagasan baru yang bagus, yang bisa ditularkan satu sama lain di antara orang-orang yang datang ke tempat itu. Dan juga menginspirasi kami juga untuk melakukan ide-ide baru, terobosan-terobosan baru yang relevan dengan zaman. Begitu, Mas Willem. Oke, Bu Rini, keren banget. Sebuah visi baru yang direfleksikan bersama dengan seluruh unsur Canisius, gitu ya, Bu Rini. Iya. Terima kasih untuk perbincangan ini. Sebuah perbincangan yang sangat memperkaya, saya rasa ya, Bu, melihat dan menziarahi bagaimana dinamika Canisius berziarah selama seabad. Sekali lagi profisiat untuk 1 abad Canisius. Semoga seperti visi dan temanya menjadi
perusahaan yang kemudian selalu inspiratif dan berdaya ubah bagi bangsa, dan juga selalu cita dan karyanya terus mewarnai Indonesia. mewarnai Indonesia ya Mas. Iya, puji Tuhan Mas. Sekali lagi terima kasih Bu Rini untuk waktunya. Salam untuk semua karyawan, secara khusus juga untuk Romo Aziz gitu ya. Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu, dan semoga seluruh cita yang ingin dilakukan oleh Kanisius bisa berjalan dengan lancar. Provisiat dan terima kasih untuk Terima diskusi ini. kasih. Dan sobat Salam untuk semua pesiarah ya. Semoga ya, para pesiarah juga terinspirasi dengan pembicaraan kita siang hari ini. amin, amin, amin. Nah, sobat peziarah sekalian, terima kasih untuk perbincangan kita. Terima kasih untuk sudah mendengarkan podcast peziarah kali ini, menziarahi bagaimana dinamika sebuah percetakan dan penerbit Katolik yang mungkin bisa dikatakan tertua dan pertama di Indonesia ya. Nanti boleh dicek tuh apakah fakta ini benar. Kalau sobat peziarah punya fakta yang lebih kuat lagi, bisa juga disampaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik. Dan juga jangan lupa follow Instagram @peziarahkatolik.id untuk terus mengikuti ziarah-ziarah dari peziarah. Sampai jumpa Sobat Peziarah dalam podcast peziarah berikutnya. Dan mari kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai jumpa Sobat Peziarah sekalian.